Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tuliskan di komentar sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam setiap langkah, rezeki yang berkah, dan hati yang lapang. Amin ya rabbal alamin. Di bawah sebuah jembatan di Surabaya, seorang pemulung miskin menemukan wanita cantik yang sedang hamil besar, pingsan di hadapannya. Ia menolong tanpa tahu siapa sebenarnya wanita itu. Tapi siapakah dia? Dan rahasia apa yang akan mengubah hidup pemulung ini selamanya? Sahabat semua, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, agar kisah penuh hikmah dari kanal ini bisa terus hadir menemani kalian. Semoga yang subscribe dapat jodoh atau menantu yang baik. Amin ya rabbal alamin. Di bawah kolong jembatan yang membentang di pinggiran kota Surabaya, seorang lelaki bernama Dharma menjalani hidup yang bagi kebanyakan orang mungkin terlihat tak pantas disebut sebagai kehidupan. Usianya belum terlalu tua, sekitar 30-an, tapi wajahnya terlihat lebih tua dari umur sebenarnya. Kulitnya legam terbakar matahari, tubuhnya kurus dengan tulang-tulang yang menonjol, dan pakaian yang melekat di badannya lusuh penuh tambalan. Rambutnya berantakan, jarang tersentuh sisir, dan kaki telanjangnya sudah terbiasa menginjak jalanan penuh kerikil. Namun di balik penampilannya yang kumal, Dharma menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Hati yang lembut, masih mau peduli pada orang lain, bahkan ketika hidupnya sendiri tak pernah dipedulikan siapapun. Sehari-hari Dharma bekerja sebagai pemulung, dengan karung bekas berwarna putih yang selalu ia sandangkan di bahu. Ia mengais-ngais tumpukan sampah dari jalanan, pasar, hingga belakang warung. Botol plastik, kaleng minuman, kardus bekas, semua ia kumpulkan untuk dijual ke pengepul. Dari hasil itu, kadang ia hanya mendapatkan cukup uang untuk makan sekali dalam sehari. Namun ia sudah terbiasa menahan lapar. Ia lebih memilih membeli beras ketimbang lauk, dan jika sedang beruntung, ia bisa mendapatkan sayur layu yang dibuang pedagang di pasar untuk direbus sederhana. Kolong jembatan itulah rumahnya, bukan rumah dalam arti sebenarnya, melainkan gubuk kecil yang ia dirikan dari papan sisa bangunan dan sengkaratan. Atapnya bocor jika hujan, lantainya hanya tanah berdebu, dan tikar yang ia gunakan sudah tipis dan berlubang. Tapi disitulah ia tidur, disitulah ia menyimpan karung hasil mulungnya, dan disitulah ia merasakan sedikit aman dari terik matahari dan pandangan hina orang-orang. Dharma sudah terbiasa mendengar anak-anak kecil mengejeknya pemulung bau, atau pedagang pasar mengusirnya dengan kasar. Hanya tersenyum kecut dan menjauh. Biarlah, begitu katanya dalam hati. Toh mereka tak tahu rasanya jadi aku. Malam itu, udara Surabaya terasa gerah meski bulan tertutup awan. Angin yang berhembus dari sungai di bawah jembatan membawa aroma amis bercampur bau sampah yang terbawa arus. Dharma baru saja kembali dari pasar loak. Karungnya hanya terisi setengah, tidak sebanding dengan lelahnya berjalan seharian. Perutnya lapar, tapi ia tak punya sisa uang untuk membeli makanan. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah ke gubuknya dengan langkah gontai. Ia berbaring sebentar di tikar tipis, mencoba memejamkan mata, meski rasa lapar dan suara nyamuk membuatnya sulit tidur. Namun malam itu tidak berjalan seperti biasanya. Saat ia hendak bangkit untuk mengambil air minum dari botol bekas, telinganya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah suara lirih seperti rintihan. Awalnya ia mengira hanya ilusi karena terlalu lelah, tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti suara perempuan yang kesakitan. Dharma terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menajamkan pendengarannya, lalu bangkit, melangkah pelan ke arah tiang beton besar yang berdiri tak jauh dari gubuknya. Di sana, di tempat gelap yang jarang orang hampiri, matanya terbelalak. Seorang wanita muda terbaring di tanah, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Pakaian yang ia kenakan berdebu, rambutnya acak-acakan, namun ada sesuatu yang tak bisa disangkal. Wajahnya cantik, meski sedang dalam kondisi lemah, dan yang membuat Dharma benar-benar terkejut. Perut wanita itu sangat besar, jelas ia sedang hamil tua. Wanita itu tampak kesakitan, lalu tiba-tiba pingsan, napasnya pendek dan tidak teratur. Ya Tuhan, Dharma berbisik panik. Ia berjongkok, menepuk perlahan pipi wanita itu, mencoba menyadarkannya. Tidak ada reaksi. Tubuh wanita itu terasa dingin, keringat membasahi pelipisnya. Dharma benar-benar bingung, tak tahu harus bagaimana. Ia hanya seorang pemulung miskin, tak punya apa-apa, apalagi pengalaman menghadapi orang pingsan seperti ini. Tapi nuraninya berkata, jika ia tak segera melakukan sesuatu, nyawa wanita itu dan bayi di dalam kandungannya bisa terancam. Dharma menelan ludah. Tangannya bergetar ketika mencoba mengangkat tubuh wanita itu.
Perempuan hamil dengan perut sebesar itu jelas tidak ringan, sementara dirinya sendiri kurus dan lemah karena jarang makan. Namun rasa iba dan kepanikan memberinya kekuatan yang tak ia sangka. Dengan bersusah payah, ia membopong wanita itu ke punggungnya. Napasnya tersengal, keringat mengucur deras, tapi ia terus melangkah. Ia tahu ada sebuah klinik kecil di dekat Pasar Loak, meski jaraknya hampir 2 kilometer. Sepanjang perjalanan, orang-orang menatap heran. Ada yang mencibir, ada pula yang berbisik sambil menutup mulut. Itu si Dharma pemulung, hahaha. Sekarang bawa-bawa cewek hamil. Jangan-jangan itu ulah dia sendiri? Bisik seorang pria tua pada temannya. Dharma mendengar, tapi ia tak menjawab. Dadanya panas, hatinya sakit, namun ia tahu saat itu bukan waktunya untuk menjelaskan. Nyawa seorang ibu dan bayi jauh lebih penting daripada harga dirinya. Di pasar, beberapa pedagang menghentikan aktivitasnya melihat Dharma yang berjalan terhuyung-huyung membawa tubuh wanita itu. Ada yang kasihan, tapi tak satu pun yang mau membantu. Entah karena jijik melihat Dharma yang kotor, atau takut ikut campur urusan yang mereka anggap berbahaya. Namun Dharma tetap melangkah, setapak demi setapak, meski lututnya hampir goyah. Akhirnya, setelah terasa seperti perjalanan panjang yang tak berujung, Dharma sampai di klinik sederhana bercat putih yang sudah mulai mengelupas. Dengan suara parau ia berteriak, "Tolong, ada orang pingsan, dia hamil." Pintu klinik terbuka, 2 perawat segera menghampiri, lalu mengambil alih tubuh wanita itu dari gendongan Dharma. Seorang dokter muda ikut keluar, wajahnya serius, lalu mengangguk memberi isyarat agar pasien segera dibawa ke ruang perawatan. Dharma terduduk di kursi kayu dekat pintu masuk. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar kelelahan. Kakinya terasa mati rasa. Setelah menempuh perjalanan jauh sambil menahan beban di punggung. Namun hatinya sedikit lega, karena wanita itu kini berada di tangan orang yang tepat. Meski begitu, bayangan wajah pucat wanita tadi tak bisa hilang dari kepalanya. Ia takut terlambat, ia takut kehilangan 2 nyawa sekaligus. Beberapa jam kemudian seorang perawat keluar. "Keadaannya stabil sekarang," katanya singkat. Dharma menghela napas lega, hingga tubuhnya hampir ambruk dari kursi. Tapi dia masih butuh waktu untuk pulih. "Bayinya baik-baik saja. Untung kamu cepat membawanya ke sini." Kata-kata itu membuat dada Dharma hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa keberadaannya berguna. Malam itu, Dharma tidak langsung pulang ke gubuknya. Ia memilih duduk di kursi klinik, menunggu. Lampu neon di langit-langit memancarkan cahaya dingin. Suara jam dinding berdetak pelan, dan sesekali terdengar suara pasien lain mengeluh kesakitan. Namun Dharma tidak merasa bosan. Ia menatap pintu kamar di mana wanita itu dirawat, berharap bisa melihatnya sadar. Dalam hati ini ia bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita itu. Mengapa ia bisa sampai di bawah jembatan seorang diri? Mengapa ia tampak seperti orang berada tapi terdampar dalam keadaan begitu mengenaskan? Saat ia mulai terkantuk, bayangan masa lalu menyergap. Dharma pernah merasakan cinta. Bertahun-tahun lalu, ia mencintai seorang gadis penjual nasi pecel di kampungnya. Mereka sempat berjanji menikah, tapi janji itu kandas ketika gadis itu memilih lelaki lain yang lebih mapan. Dharma ditinggalkan, lalu merantau ke kota dengan hati hancur. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi percaya pada cinta. Tapi anehnya, melihat wanita yang kini terbaring di klinik, ada sesuatu yang bergetar di hatinya. Perasaan yang sudah lama ia kubur. Pagi harinya, ketika sinar matahari menembus kaca jendela klinik, wanita itu akhirnya membuka mata. Tatapannya kosong beberapa detik sebelum akhirnya menyadari ia tidak berada di tempat yang dikenalnya. Dengan suara serak, ia bertanya, "Aku, di mana ini?" Dharma yang kebetulan sedang duduk di kursi dekat pintu, segera berdiri. Ia tersenyum kikuk, merasa canggung. "Kau di klinik, Nona. Semalam kau pingsan. Aku yang membawamu ke sini." Wanita itu menatapnya dengan bingung. Matanya indah, bulu matanya panjang, meski wajahnya masih pucat. "Kau siapa?" tanyanya lemah. "Aku, Dharma. Hanya seorang pemulung," jawabnya dengan jujur. Kata-kata itu membuat dadanya sedikit sesak, karena ia tahu statusnya sering jadi alasan orang memandang rendah. Wanita itu menghela napas pelan. "Aku Arini," katanya akhirnya. Suaranya lirih, seperti masih menimbang apakah ia bisa mempercayai orang asing di hadapannya. Setelah itu, ia terdiam lama, hanya menatap langit-langit. Dharma tidak berani bertanya banyak, hanya berdiri kikuk sambil menunduk. Namun, meski perkenalan itu singkat, Dharma merasakan sesuatu yang aneh. Nama Arini terpatri di benaknya. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia yakin pertemuannya dengan wanita ini bukanlah kebetulan. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, seperti membuka lembaran baru dalam hidup Dharma. Setiap pagi ia datang ke klinik, kadang membawa sebungkus bubur ayam atau sebotol air mineral untuk Arini. Seringkali,
Makanan itu ia beli dengan uang terakhir hasil menjual botol plastik atau kardus bekas. Jika tidak punya uang, ia hanya duduk menemani, sesekali tersenyum kaku sambil menanyakan kabar Arini. Wanita itu selalu menatapnya dengan pandangan bingung, seolah tidak percaya ada orang seperti Dharma yang masih peduli meski tak memiliki apa-apa. Awalnya Arini enggan banyak bicara. Ia hanya menjawab singkat setiap pertanyaan, bahkan lebih sering menunduk dan menangis diam-diam. Namun lama-lama tembok yang ia bangun mulai retak. Dharma tidak pernah memaksanya bercerita, hanya sabar menunggu. Hingga suatu sore, ketika cahaya matahari masuk melalui jendela klinik dan menimpa wajahnya, Arini berbisik lirih, "Aku kabur dari rumah." Dharma menoleh kaget, tapi ia tidak menyela. Ia hanya duduk lebih dekat, memberi ruang agar Arini bisa melanjutkan. Dengan suara bergetar, Arini mengisahkan sedikit tentang dirinya. Ternyata ia adalah anak dari keluarga kaya raya di Surabaya. Ayahnya pemilik beberapa perusahaan besar. Ibunya sosialita yang sering tampil di majalah. Hidupnya penuh kemewahan sejak kecil. Sekolah internasional, liburan ke luar negeri, gaun indah, pesta meriah. Namun semua itu terasa hampa baginya, karena yang ia dapat hanyalah aturan dan paksaan. "Aku tidak pernah benar-benar memilih jalanku sendiri," kata Arini dengan air mata jatuh di pipinya. "Termasuk soal cinta." Dharma mendengarkan tanpa menyela. Hatinya berdesir. Ia teringat betapa berbeda nasib mereka. Ia tumbuh miskin, serba kekurangan, selalu dipandang rendah, sementara Arini lahir di atas gunungan emas tapi merasa terpenjara. Dua dunia yang seolah mustahil bisa bertemu, tapi kenyataannya kini mereka duduk dalam ruangan yang sama, dipertemukan oleh takdir aneh yang tidak bisa diprediksi. Beberapa hari kemudian, ketika kondisinya mulai membaik, Arini memberanikan diri bercerita lebih jauh. Malam itu, setelah perawat keluar dari kamar, ia menatap Dharma dengan mata berkaca-kaca. "Aku sebenarnya sudah tidak punya tempat untuk pulang," ucapnya pelan. Dharma mengerutkan kening. "Kenapa begitu? Keluargamu pasti mencarimu." Arini menggeleng pelan. Lalu dengan suara yang hampir berbisik, ia menuturkan kebenaran yang pahit. Ia sedang hamil karena hubungan dengan seorang pria yang ia cintai diam-diam, tetapi pria itu meninggalkannya begitu tahu dirinya mengandung. Dharma terdiam lama. Dadanya terasa perih mendengarnya. Ia ingin marah pada lelaki yang tega membuang tanggung jawab begitu saja. Tapi dia tahu dan bukan saatnya untuk meluapkan emosi. Yang ada di hadapannya adalah seorang wanita rapuh yang butuh pengertian, bukan penilaian. Maka ia hanya mengangguk, lalu berkata dengan suara tenang, "Kau tidak sendiri. Bayimu masih punya dirimu. Dan kau masih punya kesempatan untuk kuat." Arini menangis terseduh, menutup wajah dengan kedua tangannya. "Aku malu, aku takut. Ayahku tidak akan pernah menerima anak ini. Ibuku pasti hancur kalau tahu. Itulah sebabnya aku kabur. Aku lebih memilih mati di jalan daripada kembali dengan perut seperti ini." Kata-kata itu menusuk hati Dharma seperti pisau. Ia tahu perasaan ditolak, ditinggalkan, dianggap tidak berguna. Rasa sakit itu tak asing baginya. Dan ia tidak tega melihat seorang wanita seindah dan selembut Arini harus menanggung luka serupa. Hari berganti, Arini mulai pulih, tetapi ketakutan dalam dirinya tetap tinggal. Suatu sore, saat Dharma menemaninya duduk di bangku kecil halaman klinik, Arini tiba-tiba memandang langit dengan tatapan kosong. "Andai saja aku bisa memutar waktu," katanya lirih. Dharma menoleh, wajahnya serius. "Kalau waktu bisa diputar, apa yang ingin kau lakukan?" Arini tersenyum pahit. "Aku ingin tidak pernah mengenalnya. Aku ingin tidak pernah mempercayainya. Dan aku ingin tidak perlu kabur seperti orang kalah." Dharma tidak tahu harus berkata apa. Hatinya terasa sesak. Ia ingin menghapus semua kesedihan itu. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya seorang pemulung miskin. Bahkan untuk menghidupi dirinya sendiri pun sulit. Namun dalam lubuk hatinya ia berjanji, jika takdir menuntunnya bertemu Arini, maka ia tidak akan membiarkan wanita itu sendirian lagi. Namun takdir kembali berputar lebih cepat dari yang mereka sangka. Beberapa hari kemudian, suara deru mobil-mobil mewah terdengar berhenti di depan klinik. Dari jendela Arini langsung pucat pasi. Matanya melebar penuh ketakutan. Itu mereka, gumamnya lirih. Dharma menatap keluar dan melihat beberapa pria berpakaian rapi turun dari mobil, bersama seorang wanita anggun dan seorang pria paruh-baya berwibawa. Aura mereka jelas berbeda. Itulah keluarga kaya yang selama ini Arini hindari. Jantung Arini berdegup kencang, tangannya menggenggam erat lengan Dharma. "Aku tidak siap. Aku tidak mau kembali," ucapnya panik. Dharma yang juga tegang hanya bisa menjawab dengan suara rendah, "Tenanglah, aku ada di sini." Meski dalam hatinya, ia sendiri bingung harus bagaimana menghadapi orang-orang itu. Tak lama,
Pintu kamar terbuka dengan keras. Seorang pria parubaya yang wajahnya mirip Arini berdiri di ambang pintu. Matanya langsung tertuju pada putrinya yang sedang duduk ketakutan. Lalu pandangannya beralih ke Dharma yang tampak kikuk dengan baju lusuh dan tangan kotor. Suasana kamar seketika mencekam, udara seakan membeku. Akhirnya aku menemukanmu, Arini. Suara pria itu berat, penuh wibawa. Lalu ia menoleh pada Dharma dengan tatapan tajam. Dan kau, siapa kau? Mengapa kau bersama anakku? Suasana kamar itu seketika membeku. Sorot mata pria paruh baya yang berdiri di ambang pintu begitu tajam, seakan bisa menembus isi hati Dharma. Arini semakin menggenggam lengan Dharma erat-erat, tubuhnya gemetar. Dharma bisa merasakan ketakutan yang merayapi perempuan itu. Ia tahu, pria berwibawa yang berdiri di sana tak lain adalah ayah Arini, seorang pengusaha kaya yang dihormati banyak orang. Aura kekuasaan dan ketegasannya membuat siapapun ciut. Aku yang menolongnya, Pak, kata Dharma dengan suara lirih, nyaris bergetar. Ia menundukkan kepala, tak berani menatap balik. Malam itu, aku menemukannya pingsan di bawah jembatan. Jadi aku bawa dia ke klinik ini. Sejenak tak ada jawaban. Sang ayah menatap putrinya lama, lalu kembali melirik Dharma dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan itu penuh penilaian, dingin, seolah berkata, "Kau tidak pantas ada di sini." Namun sebelum ia sempat bicara, Arini berteriak dengan suara pecah. "Ayah, jangan salahkan dia. Dia sudah menyelamatkanku. Kalau bukan karena dia, mungkin aku dan bayi ini sudah mati." Suasana semakin tegang. Sang ayah terdiam, rahangnya mengeras. Dari belakang, Ibunda Arini melangkah masuk. Wajahnya cantik tapi penuh kelelahan. Ia menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Arini, kenapa kau tega meninggalkan rumah seperti ini?" Suaranya lirih tapi penuh luka. Arini terisak, tak sanggup menjawab. Salah satu pria berjas yang ikut masuk, sepertinya pengawal keluarga, menatap Dharma dengan pandangan merendahkan. Ia berbisik pada tuannya. Cukup keras untuk terdengar. "Pak, sebaiknya orang seperti ini segera disingkirkan. Tidak pantas dia dekat dengan Nona Arini." Kata-kata itu membuat darah Dharma berdesir. Namun sebelum ia sempat bereaksi, tangan Arini menggenggamnya lebih kuat. "Jangan usir dia. Aku yang memilih bersamanya. Aku merasa aman hanya di dekatnya," teriak Arini, membuat semua orang di ruangan terdiam. Ayah Arini memejamkan mata sejenak mengatur napasnya. Ia jelas sedang menahan amarah bercampur bingung. Tak pernah ia bayangkan putrinya, yang selalu dijaga ketat, kini jatuh ke pelukan seorang pemulung. Situasi ini terlalu jauh dari kehendaknya. Namun tatapan mata Arini saat itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar ketakutan, melainkan tekad. Tekad seorang wanita yang merasa menemukan sandaran. Beberapa hari kemudian, setelah kepulangan Arini ke rumah besar keluarganya, Dharma dipanggil secara resmi. Ia datang dengan pakaian paling layak yang ia punya, kemeja lusuh bekas sumbangan yang ia setrika seadanya, dan celana kain yang warnanya mulai pudar. Meski sudah berusaha tampil rapi, ia tetap terlihat jauh berbeda dari orang-orang di rumah itu. Pintu besar rumah keluarga Arini terbuka, memperlihatkan interior mewah. Lantai marmer mengkilap, lampu kristal menggantung megah, lukisan mahal terpajang di dinding. Dharma merasa langkah kakinya begitu kecil di tengah kemegahan itu. Ia dibawa masuk ke ruang tamu luas. Di sana, ayah Arini sudah duduk di kursi utama, dengan wajah serius. Arini duduk di sampingnya, menunduk, namun sesekali melirik Dharma dengan tatapan penuh harap. Dharma menelan ludah, dadanya berdegup kencang. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang tiba-tiba dilempar ke kandang singa. "Dharma," suara ayah Arini berat dan dalam, membuat ruangan yang sudah tegang terasa semakin sesak. "Anakku sudah menceritakan semuanya. Aku tahu siapa lelaki yang bertanggung jawab atas kehamilannya, dan aku sudah menghapus nama lelaki itu dari kehidupan kami." Ia berhenti sejenak, menatap Arini yang menunduk, lalu kembali menatap Dharma. Tapi masalahnya belum selesai. Arini membutuhkan seorang suami, seseorang yang bisa melindunginya, yang bisa menjadi ayah bagi anak yang akan lahir. Dharma tercekat. Kata-kata itu membuatnya bingung sekaligus takut. "Maaf, Pak. Saya hanya seorang pemulung. Saya tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin saya bisa..." "Cukup," potong sang ayah tegas. "Aku tidak peduli siapa engkau. Yang jelas Arini memilihmu. Dia merasa aman bersamamu. Dan aku tidak punya alasan untuk melawan keinginannya kali ini." Ruangan itu seakan berhenti bernafas. Dharma terdiam. Otaknya berputar kacau. Ia merasa mustahil menerima tanggung jawab sebesar itu. Bagaimana mungkin ia, seorang pemulung miskin, menikahi anak orang kaya,
menjadi bagian dari keluarga terpandang. Namun ketika matanya bertemu dengan tatapan Arini, mata yang penuh harap, yang seolah berkata tolong jangan tinggalkan aku, hatinya bergetar hebat. Aku tidak tahu harus berkata apa, ucap Dharma dengan suara parau. Ia menunduk dalam, merasa kecil. Namun Arini tiba-tiba bersuara, pelan tapi jelas. Cukup katakan ya, Dharma, aku butuhmu. Ruangan besar itu terasa hening setelah kalimat Arini yang sederhana tapi menusuk hati. Aku butuhmu. Kata-kata itu bergema di kepala Dharma, membuat jantungnya berdegup tak karuan. Selama ini ia terbiasa hidup dalam sunyi, dalam pandangan hina orang-orang, tanpa ada satupun yang menganggapnya penting. Kini, seorang wanita yang begitu berbeda dunianya justru menggenggam tangannya, meminta agar ia tetap ada. Dharma menghela napas panjang. Ia tahu menerima berarti siap menanggung beban yang jauh lebih berat dari hidupnya sendiri. Menikahi Arini bukan hanya soal menjadi suami, tapi juga menjadi ayah bagi bayi yang bukan darah dagingnya. Ia harus menghadapi cibiran, hinaan, bahkan mungkin penolakan dari banyak pihak. Namun di sisi lain, menolak berarti membiarkan Arini kembali terombang-ambing sendirian, padahal ia tahu betapa rapuhnya perempuan itu. Aku akan melakukannya, ucap Dharma akhirnya, dengan suara pelan tapi mantap. Arini menoleh cepat, matanya basah, lalu tersenyum kecil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sang ayah mengangguk perlahan, ekspresinya sulit ditebak. Baik, kita akan mengurus semuanya. Pernikahan itu berlangsung sederhana, meski tetap menarik perhatian banyak orang. Di sebuah aula kecil, Arini duduk anggun dengan gaun putih sederhana, wajahnya berseri meski matanya masih menyimpan sembab. Di sampingnya, Dharma berdiri kaku dengan jas pinjaman yang ukurannya sedikit kebesaran. Para tamu berbisik-bisik, sebagian tertawa sinis, sebagian lagi menatap tak percaya. Pemulung menikahi anak orang kaya? Dunia sudah gila, begitu suara-suara yang beredar. Namun Dharma menunduk tenang. Ia tak peduli cibiran itu, karena yang terpenting baginya adalah janji yang akan ia ucapkan. Ketika akad terucap, Dharma merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Suaranya sempat bergetar, tapi setiap kata keluar dengan keyakinan. Ia menatap wajah Arini, lalu berbisik dalam hati, mulai sekarang aku akan melindungimu. Tangis kecil terdengar dari sudut ruangan. Ibu Arini yang akhirnya luluh melihat putrinya menemukan keberanian. Hari-hari setelah pernikahan tidak mudah. Dharma dan Arini tinggal di salah satu rumah sederhana milik keluarga besar itu, jauh dari kemewahan utama. Meski begitu, cibiran terus datang. Tetangga, kerabat, bahkan pelayan rumah lain sering berbisik di belakang mereka. Pemulung jadi menantu keluarga besar? Malu-maluin. Dharma mendengar, tapi ia memilih diam. Ia bekerja keras, membantu di gudang perusahaan keluarga Arini, meski pekerja lain sering meremehkannya. Baginya, yang terpenting adalah Arini dan bayi yang sebentar lagi lahir. Waktu pun berjalan. Hari persalinan tiba, dan Arini melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis bayi itu pecah memenuhi ruangan, sementara Dharma berdiri di samping ranjang dengan mata basah. Saat perawat meletakkan bayi mungil itu di pelukan Arini, Dharma ikut menatapnya dengan takjub. Ia sadar, meski bukan darah dagingnya, anak itu adalah anugerah. Ia menunduk, mencium kening bayi itu, lalu berbisik, "Aku akan menjagamu seperti anakku sendiri." Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa ujian. Malam itu, saat semua orang sibuk merayakan kelahiran, ayah Arini memanggil Dharma ke ruang kerjanya. Ruangan itu luas, dengan rak penuh buku dan aroma kayu jati yang kuat. Sang ayah duduk di balik meja besar, menatap Dharma dengan sorot tajam. "Kau pikir aku benar-benar rela menikahkan anakku dengan seorang pemulung?" Suaranya datar tapi menusuk. Dharma tercekat, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menjawab, tapi sang ayah melanjutkan, "Aku hanya ingin mengujimu. Aku ingin tahu, apakah kau lelaki yang benar-benar punya hati, atau hanya menempel demi harta. Dan ternyata, kau lebih layak dari siapapun yang pernah dekat dengan Arini." Dharma terdiam, dadanya sesak. Ia tak tahu harus marah atau lega. Air matanya hampir jatuh, bukan karena sakit hati, tapi karena lega mengetahui bahwa semua perjuangan, semua hinaan, semua keraguan yang ia hadapi, ternyata membawanya pada pengakuan ini. Sang ayah berdiri, mendekat, lalu menepuk bahunya. "Mulai sekarang kau bukan lagi sekadar pemulung. Kau adalah suami Arini, ayah dari cucuku, dan bagian dari keluarga kami. Tapi ingat Dharma, yang membuatmu pantas bukanlah harta atau jabatan. Yang membuatmu pantas adalah hatimu." Dharma menunduk dalam, matanya berkaca-kaca. Ia berjanji dalam hati. Meski hidupnya sudah berubah, ia tidak akan pernah melupakan siapa dirinya dulu. Ia akan tetap menjadi Dharma yang sederhana,
karena justru kesederhanaan itulah yang membuat Arini jatuh cinta. Dan di balik semua drama, kesedihan, serta kejutan tak terduga, Dharma akhirnya mengerti satu hal. Kadang, takdir yang paling sulit dipercaya justru adalah takdir yang paling indah.